Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan berilah salam dengan salam yang sempurna. Mari kita ucapkan salawat ke atas baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita ucapkan salam ke atas baginda. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan zahir dan kekuatan batin. Diberikan kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Allahumma amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Insyaallah pagi hari ini kita akan teruskan siri kajian kita Surah Yunus. Nyambung apa yang telah kita pelajari pada siri-siri yang lepas. Dan hari ini insyaallah kita akan pelajari bermula daripada ayat yang ke-83. Coba lihat surah Yunus mula 83. Dalam ayat-ayat sebelumnya Allah telah menceritakan tentang pertembungan, perlawanan antara yang hak dan yang batil.
Lalu Allah memberikan kemenangan kepada yang hak dan membinasakan, menghancurkan yang batil tanpa ada keraguan sedikit pun. Maksudnya kemenangan yang hak, kemenangan yang meyakinkan, kehancuran dan kekalahan yang batil pun kekalahan yang meyakinkan, yang hakiki. Dan peristiwa ini disaksikan oleh ramai orang pada masa itu. Mula daripada raja mereka, Fir'aun laknatullah alaih, hinggalah rakyat Marhain, rakyat jelata di Mesir pada waktu itu. Artinya, Allah menunjukkan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Musa kepada seluruh hambanya di Mesir tanpa mengira latar belakang pendidikannya, status sosialnya, atau apa saja. Serentak. Bagi mereka yang menggunakan dan memanfaatkan hati nurani yang jernih dan bersih, insya Allah mereka akan mengetahui dan seterusnya meyakini al-haq serta menolak yang batil. Lain halnya bagi mereka yang hatinya kotor, yang tertutup dengan hawa nafsu kekuasaan, seumpama Fir'aun dan malaunnya, mereka tetap menolak kebenaran yang hakiki yang berlaku di hadapan mereka. Sungguh pun mereka tidak mampu menafikan kebenaran tersebut. Mereka coba menutupi kata hati mereka. Mereka coba membungkam suara hati mereka yang paling jujur, bahwa yang disampaikan oleh Musa dengan pelbagai bukti yang nyata itu adalah benar adanya. Disinilah yang selalu saya sebutkan, Nabi Musa telah berjaya menyampaikan risalah Allah dengan sempurna. Kejayaan dakwah Musa tidak boleh dinilai pada berapa banyak orang yang menerimanya. Karena memang begitulah penilaian kejayaan atau kegagalan suatu dakwah. Tidak dinilai pada berapa banyak yang menerimanya. Jika ramai yang menerima, dakwah dikira berjaya umpamanya. Jika tidak ada yang menerima atau sedikit yang menerima, dakwah kira gagal umpamanya. Tak, sama sekali tidak. Sebaliknya, kejayaan satu dakwah atau kegagalannya dinilai bergantung pada sama ada apa-apa yang Allah suruh Musa sampaikan, telah Musa sampaikan atau belum. Satu. Katalah sebagai contoh, jika Allah suruh sampaikan kepada Musa, katalah Allah suruh sampaikan 10 perkara,
Ada 10 perkara yang Musa mesti sampaikan pada kaumnya, Fir'aun dan pengikutnya. Dan Nabi Musa telah menyampaikan ke 10 perkara tersebut. Sudah berjaya. Yang keduanya, adakah sama ada Musa menyampaikan 10 perkara yang Allah suruh sampaikan itu mengikuti cara yang Allah telah tetapkan. Jadi yang penting bukan hanya apa yang disampaikan mesti benar, bukan itu semata-mata, tapi juga cara menyampaikan mesti benar. Apa yang disampaikan mesti apa kata Allah, cara menyampaikan firman Allah itu mesti ikut cara yang Allah tetapkan. Dan Musa telah mengikuti kedua-duanya. Semua yang Allah suruh sampaikan, Nabi Musa telah sampaikan daripada alif hingga ya. Masya Allah. Cara Nabi Musa menyampaikan pun ikut cara yang Allah suruh. 1, 2. Walaupun akhirnya Fir'aun dan malaiknya tetap menolak hingga matinya, itu soal dia, bukan soal Musa. Itu masalah Fir'aun. Musa tidak dipertanggungjawabkan sedikit pun. Kenapa Fir'aun tetap menolaknya hingga mati? Tidak. Musa berjaya. Lainlah kalau Nabi Musa hanya menyampaikan 8 umpamanya. Allah suruh sampai ke 10, dia baru menyampaikan 8. Lepas itu berhenti. Gagal dia. Atau telah menyampaikan 10, karena Allah suruh sampai 10. Tapi caranya tidak ikut seperti mana yang Allah tetapkan. Sehingga umatnya melarikan diri. Melarikan diri karena cara Nabi Musa menyampaikannya tidak sebagaimana yang Allah tetapkan. Maka gagal Musa sebagai pendakwah, sebagai Nabi. Inilah bagi saya pengajaran yang sangat penting bagi kita umat Islam. Jadi, setiap kita penyampai kebenaran ini sebetulnya peluang untuk berjaya itu sangat besar. Sangat besar. Tak ada pendakwah yang gagal sebetulnya. Asal memenuhi 2 syarat ini. Karena saya ulangi sekali, kejayaan atau kegagalan suatu dakwah tidak dinilai pada seberapa banyak orang yang menerima nanti. Tapi biasanya itulah orang menilainya. Sia-sia awak mengajar sendiri, dakwah, tapi tak ada pun orang dengar. Tapi kalau yang mendengar banyak yang ni, berjaya. Sama sekali tidak. Kalaulah begitulah tanda aras satu kejayaan dakwah, ya kasihanlah Nabi Nuh alaihissalam. Berapa persen umatnya yang mengikutinya? Kasihan Nabi Lut alaihissalam. Bahkan Nabi Muhammad diperangi oleh kaumnya. Hingga umatnya yang menjadi objek dakwah baginda pun hingga mati tetap menjadi musuh Nabi. Apa ini bermakna Nabi gagal dan berdakwah? Sama sekali tidak. Ini bagi saya pengajaran yang sangat penting daripada kisah ini dari aspek fiqhud dakwah. Jadi jangan hanya lihat ceritanya, tapi apa pengajaran. Sebab setiap kita ini adalah pendakwah. Dalam arti kata, penyampai kebenaran agama Allah. Balighu anni walau ayah, kata Nabi. Sampaikan oleh kamu apa yang kamu dapat daripada aku, kata Nabi, walaupun kamu hanya dapat 1 ayat. Jadi untuk jadi pendakwah, tidak perlu menjadi pandai dahulu. Ada orang kata, berdakwahlah sehingga kamu jadi pandai. Jangan tunggu pandai baru berdakwah. Saya suka
ucapan itu. Berdakwahlah hingga kamu jadi pandai. Jangan jadi pandai dahulu baru nak berdakwah. Itu salah. Itu salah. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita, yakni ayat yang ke-83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama amana li Musa illa dzurriyyat min qaumih illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'aun wa malaihim ay yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ard wa innahu laminal musrifin. Fama maka tidaklah amana beriman li Musa kepada Musa. Tak ada yang beriman pada Musa. Walaupun Musa telah membuktikan kebenaran dakwahnya dengan pelbagai bukti 1, 2, 3, dan mereka melihat sendiri. Illa kecuali dzurriyatun. Dzurriyat. Min qaumihi dari kaumnya. Kaumnya ini kaumnya siapa? Nanti di belakang ada penjelasnya. Ala khaufin, yang beriman itu pun ala khaufin, di bawah ketakutan. Serta dengan rasa takut min Fir'aun, daripada Fir'aun, wa malaihim, dan juga pembesar-pembesar mereka, ayaftinahum, mereka akan menyiksa. Jadi dengan senyap-senyap mereka beriman kepada Musa. Sorok-sorok, takut diketahui oleh Fir'aun, takut diketahui oleh malaun Fir'aun, yang bila mereka nanti mengetahui akan keimanan orang yang beriman pada Musa, pastilah mereka tidak akan tinggal diam. Akan disiksanya. Difitnah, disiksa. Pelbagai siksaan. Ya lihat sajalah. Istri sendiri pun. Permaisuri sendiri. Bagaimana nasib Asiyah, istri Fir'aun. Itu permaisuri. Disiksa hingga mati. Kalaulah permaisuri pun disiksa hingga mati kerana beriman pada Musa, apatah lagi hanya rakyat jelata. Itu ramai yang beriman ni senyap-senyap, penuh dengan rasa takut. Wa inna Fir'aun, dan sesungguhnya Fir'aun itu la'alin, sungguh orang yang alim, sombong, meninggikan diri, berbuat sewenang-wenang. Al fil ardi, muka bumi. Wa innahu laminal musrifin, dan sebenarnya dia Fir'aun itu sungguh masuk orang-orang yang israf, melampaui batas, berlebih-lebihan dalam melakukan kejahatan. Ya mas sekalian, sekarang saya sampaikan al-ma'nal jumalinya. Makna secara umum, secara global lebih dahulu. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumi. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selepas menjelaskan kepada kita dalam ayat sebelumnya tentang mukjizat, bukti yang nyata kebenaran dakwah Musa kepada kaumnya yang dahsyat itu dengan pelbagai bukti itu. Walaupun kaumnya khasnya Fir'aun dan pihaknya masih menuduhnya, tetap berkeras
meyakini Musa itu ahli sihir, itu urusan dia. Allah memberitahu pada kita, tidak ramai rupanya yang beriman selepas itu. Hanyalah dzurriatan min qaumi. Dzurriat daripada kaumnya. Dari kaumnya ini, yakni daripada kaum Fir'aun. Yang beriman dzurriatnya. Ya mas sekalian, kalimah dzurriat, sini gunakan kalimat dzurriat. Pertama di sini yakni tufidus shighar, merujuk kepada mereka yang masih kanak-kanak. Dzurriat ini bukan shighar, kanak-kanak. Yang jiwanya masih suci. Keinginannya untuk berkuasa belum ada. Tidak ada rasa takut kehilangan kuasa karena mereka memang tidak ada kuasa. Tidak merasa harga dirinya akan tercemar karena mereka belum mengerti apa itu harga diri. Yang kedua, kalimat dzurriat ini juga memiliki maksud taqlilul adad. Jumlah atau bilangan yang sedikit. Saya ulangi, kalimat dzurriatun dalam ayat ini paling tidak mengandung dua makna. Satu, menunjukkan anak-anak muda yang masih muda, yang belum punya kuasa waktu itu, yang jiwanya masih suci, masih berpikiran bebas, tidak ada kepentingan, tidak takut kehilangan itu. Jadi kalau nak beriman pada Musa pun, kalau dalam bahasa anak muda sekarang, nothing tulus. Berbeza dengan malaun. Kalau aku beriman Musa habis, aku hilang jawatan, hilang kedudukan. Apalagi Fir'aun. Mana mungkin seseorang yang sudah mendakwa dirinya maharaja, ribuan orang sujud kepadanya, mau kehilangan kekuasaan dan darjahnya setinggi itu bila ia beriman dan bersedia menjadi pengikut Musa. Mana mungkin. Nah, ini sudah ada kepentingan. Tapi yang dzurriat ini tidak ada kepentingan apa-apa. Nak beriman, tak ada apa-apa. Itulah, nothing tulus. Yang keduanya, jumlahnya pun hanya sedikit. Taqlilul adad. Jumlahnya hanya sedikit. Ya mas sekalian, ini disampaikan oleh Allah, tambahan ini, ianya merupakan tasliyatun li Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tasliyah. Ini adalah hiburan. Kabar gembira bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tasliyahnya? Kita berpikir begini. Seakan-akan Allah beritahu pada Muhammad SAW, wahai Muhammad Nabiku, jika tidak semua umatmu, orang kafir Quraisy beriman pada kamu, ketua-ketua mereka tak beriman, tetap memusuhi kamu, melawan kamu, memerangi kamu, kamu jangan khawatirlah. Dulu Musa yang aku utus sebelum kamu, yang memusuhi Musa bukan hanya mereka yang sebangsa dengannya. Kalau yang musuh Nabi Muhammad itu bangsa sama-sama Quraisy, sama-sama bangsawan. Ini yang memusuhi Musa itu maharaja, punya kekuasaan mutlak. Mesir di bawah genggamannya. Itu yang menentang Musa. Sungguh pun begitu, ada daripada keturunannya beriman kepada Musa.
Jadi jika sekarang kamu, wahai Muhammad, dimusuhi oleh ketua-ketua Quraisy, bangsaan mereka, janganlah pesimistik. Pasti nanti ada dari zuriat mereka yang beriman. Bila yang tua-tua tidak beriman, ya biarlah. Tunggu aja nanti yang anaknya mungkin, cucunya mungkin. Tasliyah. Inilah janji Allah kepada penyampai kebenaran. Pasti akan ada yang menerimanya. Dan yang akan menerima dakwah ini suatu hari justru keluar daripada sulbi mereka yang paling keras permusuhannya. Inilah yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi dihalau oleh orang Taif, kisah yang sangat populer. Mengharapkan orang Taif menjadi pengikutnya selepas orang Quraisy menolaknya. Rupa-rupanya lain yang diharap, lain yang didapat. Dihalau Nabi daripada Taif, dibaling batu tercela baginda Nabi. Dalam keadaan yang sangat menyedihkan itu, adalah Jibril beritahu pada Nabi bahwa Allah utuskan malaikat penjaga bukit, Malakul Jabal, menawarkan bantuan percuma jika Nabi mau. Mohon sayalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah izinkan penduduk Taif ini ditimbuslah, dihempap dengan bukit melalui tangan malaikat. Kan mereka jahat belaka, binasakan. Malaikat bersedia. Jibril pun memberi cadangan begitu. Tapi apa kata Nabi? Allahu Akbar. Oh tidak. Aku tak mau orang Taif yang jahat memusuhi aku itu dibinasakan. Tak nak. Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la syarikalah la yusyriku bihi syai'ah. Itulah Rasulullah. Oh tidak, aku tak mau orang Taif yang jahat musuh aku ini, yang kufur aku ini, aku tak mau dibinasakan. Bahkan arju, aku mengharapkan ayyukhrijallahu, Allah akan mengeluarkan min aslabihim, daripada tulang-tulang rusuk mereka nanti, man ya'budullaha wahdah, orang atau zuriat, anak ke cucu ke, yang menyembah Allah, mengesakan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi Nabi tetap optimistik, tetap punya rojak. Tak apalah tu nenek moyang, apalah, aku dah sampaikan. Tapi manalah tahu, aku yakin suatu saat ada anaknya atau cucunya atau cicitnya yang beriman. Kalau mereka dibinasakan sekarang, habislah. Yang menerima ajaran Allah tidak akan bertambah karena mereka tidak sempat beranak pinak. Inilah motivasi dakwah yang paling hebat. Dan betul, Masya Allah, ramai daripada duriat orang Taif yang dahulu memusuhi Nabi menjadi sahabat-sahabat yang hebat. Ini namanya tasliyah. Dahulu Nabi Musa pun mengalami begitu. Allah beritahukan kepada, Allah ceritakan kisah Musa pada Muhammad. Dahsyat itu kaum Musa itu. Firaun itu dahsyat. Dia musuh Musa, dia musuh aku, dahsyat. Dia mengejar-ngejar Musa, dia. Tapi jangan pesimistik. Sungguh pun Firaun itu dahsyat, malunya dahsyat. Ada zuriatnya yang beriman kepada Musa. Walaupun tidak banyak, tidak penting. Yang pasti ada yang beriman.
Walaupun tidak banyak, tapi kualiti imannya tinggi. Lihat sajalah Asia, seorang perempuan. Tidak banyak jumlah yang beriman. Ada yang mengatakan, ya mas sekalian, yang dimaksudkan dzurriyyat ni, yakni kayaknya sedikit sahaja, kata Ibnu Abbas, ad-dzurriyyat lafdzul dzurriyyat yu'baru bihi 'anil qaum 'ala wajhi tahqir wa tasghir. Kalimat dzurriyyat dalam ayat ini yakni digunakan untuk menunjukkan sedikit. Dan dari yang sedikit itu yakni daripada rakyat atau pengikut Musa yang, ya saya tak kata hina, yang tak punya kedudukan gitulah. Rakyat biasa. Orang biasa, rakyat biasa, bukan golongan-golongan atas. Bukan kaum bangsawan. Bukan. Rakyat biasa, itu pun sedikit, kata Ibnu Abbas. Bahkan ada yang mengatakan, yang dimaksud dzurriyyat, yakni aulad manda'ahum, anak cucu atau dzurriyyat keturunan orang-orang yang Musa jadikan objek dakwah. Li'anal aba istamarru al kufri. Karena bapaknya, orang tuanya berterusan dalam kekufuran. Apa? Imma li'anal qulubul aulad alyan. Boleh jadi anak cucunya beriman karena hati anak-anak yang masih kanak-kanak ini lembut. Tadi nyatakan depan. Masih suci, belum tercemar, belum ada kepentingan duniawi, belum ada sifat tamak haluba pada kekuasaan. Jadi mudah dimasukkan kebenaran. Ya, sebagaimana yang kita yakini daripada sabda Nabi SAW, setiap anak Adam yang lahir itu kan dalam keadaan fitrah. Ibarat kertas yang putih. Mau diconteng merah ke biru kan, bergantung siapa yang contengnya. Ada yang mengatakan dzurriyyat di sini maksudnya qaumun kana abuhum min qaumi Fir'aun. Yakni anak, dzurriyyat maksudnya orang-orang daripada kaum Fir'aun. Dzurriyyat Fir'aun. Bapaknya kaum Fir'aun, orang Qibti, tapi ibunya Bani Israel. Ada pendapat begitu. Yang beriman ini, dzurriyyat beriman yakni dzurriyyat daripada orang tua yang bapaknya ini orang Qibti atau Qibti, ibunya yakni dari Bani Israel. Ummahatuhum min Bani Israel. Lalu ulama tafsir coba memberikan contoh. Ya, yang sedikit itu hanya ada yang mengatakan ya Asia, istri Fir'aun sendiri. Khazinuhu, penjaga Asia. Penjaganya, tukang riasnya. Tukang riasnya. Dan lain sebagainya. Artinya sangat sedikit. Bukan tidak ada. Bukan tidak ada. Dan inilah sejarah. Artinya tetap ada orang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, walaupun jumlahnya tidak banyak, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah musyrik sekalipun. Ingat Ashabul Kahfi? Baca Ashabul Kahfi. Kan hidup di negara pada zaman gelap gulita, syirik maksudnya. Di tengah masyarakat musyrik semuanya. Tapi ada sejumlah pemuda yang mengisahkan Allah dan keimannya sangat berkualiti, sangat kuat, sehingga rela meninggalkan kampung halaman, walaupun ditahu mereka mempertaruhkan nyawanya. Meninggalkan negaranya itu bukan selamat itu. Dikejar-kejar. Mereka tahu pasti akan dikejar dan akan ditangkap. Bila ditangkap pasti akan dibunuh. Tapi mereka lakukan itu semata-mata karena keimanannya.
Adakah mereka ini puluhan orang? Ratusan orang? Berapa persen coba kalau kita nak ambil kalkulator lah. Jumlahnya hanya 7 orang. Al-Quran. Ada yang kata 5, ada yang campur anjingnya ada 6, ada 7, campur 8. Tak sampai 10 lah. Fityah itu jumlah bilangan antara 3 hingga 10. Okeylah. Hanya ada 7. Coba berapa persen 7 daripada seluruh rakyat yang hidup pada masa itu? Coba. 1%? Tak ada. 0,5%? Tak ada. 0,000001%. Sikit sekali, tapi tetap ada. Tetap ada. Dan inilah tasliyah tadi. Tasliyah tadi. Dan kualitinya yang sedikit ini biasanya, subhanallah, kualiti imannya sangat tinggi. Sangat tinggi. Itu. Jadi itu pun dengan rasa takut. Takut diketahui oleh Fir'aun, takut diketahui oleh orang kanan Fir'aun, sebab bila tertangkap nanti pasti akan disiksa. Pasti akan disiksa. Qala al-Mujahid, qala al-Aufi, yang pernah saya sampaikan dahulu pendapat ulama tafsir, supaya bersanad kajian kita ini. Qala al-Aufi, an Ibni Abbas, fa inna qala inna dzurriyah allati amrat li Musa, sesungguhnya dzurriat yang beriman pada Musa itu yakni min unasi ghairi Bani Israel. Orang-orang yang bukan berdarah Bani Israel. Betul seperti yang dikatakan depan tadi. Kaum Qibti, kaum Fir'aun. Min qaumi Fir'aun. Dari kaum Fir'aun. Yasir, sedikit. Ya, seperti mana istri Fir'aun, keluarga Fir'aun, pembantu Fir'aun, dan lain sebagainya. Qala Mujahid, illa dzurriyyatan min qaumi, maksudnya Bani Israel. Hum auladul ladina ursila ilaihim Musa. yakni anak-anak kepada orang-orang kaum yang Musa diutus kepada mereka. Min tuliz zaman, sepanjang masa, wa mata abauhum, dan orang-orang tua mereka yang kufur telah mati. Anaknya itu ada yang beriman, itu pun jumlahnya tidak. Sebagai ingatan semula ya masa, Nabi Musa ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dua kaum. Satu kaum Qibti, kedua kaum Bani Israel. Kaum Musa itu yakni Bani Israel, karena Musa ini berdarah Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Fir'aun dan pengikutnya itu bukan Bani Israel, itu berdarah Qibti atau Qibti. Dua kaum. Kaum Qibti ini di bawah Fir'aun ini yakni sebagai penguasa pada waktu itu, memperhabakan kaum Bani Israel. Tugas Nabi Musa ada dua. Pertama, menjadi utusan Allah menyampaikan ajaran Allah kepada Fir'aun, kaum Qibti, dan Bani Israel. Yang kedua, memerdekakan Bani Israel daripada perhabaan Fir'aun laknatullah alaih. Jadi kisah yang kita pelajari, ayat kita pelajari ini pertama baru menceritakan dakwah Musa pada kaum Qibti, Fir'aun. Musa berjaya menyampaikan seluruh ajaran Allah hingga terbukti kebenaran ajaran Musa dapat mengalahkan kebatilan ajaran Fir'aun. Disaksikan oleh seluruh rakyat Mesir. Itu berjaya. Adapun yang beriman daripada kaum Fir'aun hanya sedikit dari dzurriat mereka. Setelah mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi satu dakwah Musa, tertumpu kepada kaumnya sendiri, Bani Israel.
pada Bani Israel. Nah, ini dakwah Nabi Musa itu begitu. Ya. Jadi apa ya pengajarannya sebagai pendakwah, sebagai para nabi, para rasul, dan sekarang pengikut-pengikut Rasulullah dalam menyangka kebenaran, jangan putus asa. Kita sentiasa punya harapan. Pasti akan ada yang menerimanya. Kita tidak tahu siapa yang menerima kebenaran itu, bila masanya, berapa jumlahnya, kita tidak tahu. Yang pasti ajaran Allah akan tetap ada walaupun di tengah-tengah kesesatan masyarakatnya. Ashabul Kahfi hanya beberapa anak muda. Hidup di negara yang musyrik. Masya Allah. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Itulah agama Allah berterusan. Didakwakan daripada zaman Nabi Adam hinggalah hari ini. Ini jaminan Allah. Tetapi jaminan Allah ini mesti diperjuangkan oleh kita sebagai hambanya. Sebagai hambanya. Karena itu kewajiban kita semua. Kita semua. Baik. Sekarang apa nasihat Musa kepada pengikutnya yang setia? Khasnya Bani Israel yang dibebaskan oleh Musa dari perhambaan Fir'aun. Nampaknya Musa menjadi bapa kemerdekaan Bani Israel. Bani Israel merasa bertuah karena Allah utuskan Musa. Fir'aun merasa terancam kedudukannya. Sudah pastilah. Sudah pasti. Bermakna penyiksaan dan kezaliman yang akan dilakukan oleh Fir'aun laknatullah sebelum matinya lah ini kepada Bani Israel setelah Fir'aun tahu bahwa Musa akan memerdekakannya, meminta kemerdekaan mereka daripada Fir'aun, kezaliman Fir'aun pasti meningkat. Pasti meningkat kezaliman yang akan dilakukan pada Bani Israel. Maka nasihat Musa kepada pengikutnya, khasnya kepada Bani Israel secara amnya, ayat yang ke-84. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wa qala Musa, dan berkatalah Musa, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, jika adalah kamu beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu, maka ke atasnya kepadanya sahajalah bertawakallah kamu. In kuntum muslimin, jika adalah kamu orang-orang yang berserah diri. Musa berkata, wahai kaumku, jika adalah kamu benar-benar beriman kepada Allah, maka bertawakallah kamu ke atasnya semata. Jika adalah kamu orang yang berserah diri. Jamaah sekalian, di dalam ayat ini ada dua syarat, ada satu jawab. Dua syarat, satu jawab. Jawabannya satu, syaratnya dua. Dua syarat itu satu, in kuntum mu'minin. Jika in kuntum amantum billah.
jika kamu beriman pada Allah. Itu syaratnya. Syarat yang kedua, in kuntum muslimin, jika adalah kamu orang yang berserah diri. Jawabnya satu aja, fa'alaihi tawakkalu. Fa'alaihi tawakkalu. Bertawakallah kamu ke atasnya. Apa makna ayat ini? Kenapa tak sebut in kuntum amantum billahi wa in kuntum muslimin fa'alaihi tawakkalu? Kan lebih senang. Syaratnya sebut dahulu dua-duanya, baru disebut jawabnya. Baik, saya sampaikan secara ringkas saja dahulu. Al-mutaakhir yajibu ayyakuna mutaqaddiman wal mutaqaddim yajibu ayyakuna mutaakhiran. Ulama fiqh, khasnya ulama usul fiqh, saya kutipkan di sini, memahami ayat ini, ada sesuatu yang sepatutnya ditakhirkan, tapi didahulukan. Ada sesuatu yang didahulukan, yang sepatutnya ditakhirkan. Ini pemahaman ulama usul fiqh. Firman Allah, in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu. In kuntum muslimin. In kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Yaqadi ayyakuna kaunuhum muslimin syartan li'an yasiru mukhatabin biqaulihi ta'ala in kuntum amantum billah. Kalimat in kuntum muslimin, jika kamu orang yang beriman, itu sebenarnya menjadi syarat untuk melayakkan mereka diberi khitab oleh Allah, in kuntum amantum billah. Jadi kalau ikut susunan, sebenarnya in kuntum muslimin itu paling depan. Jika kamu orang beriman, ya kamu orang muslim, dan kamu benar-benar yang beriman pada Allah, adalah kamu tawakal. Begitu susunan dia. Kenapa jamaah sekalian, orang muslim, ini kan kalau ikut sunan kata Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kan tadayun ini ada tingkatan jamaah sekalian. Beragama ini kan ada marotib, ada tingkatan. Tingkatan yang paling rendah dalam beragama itu yakni Islam. Muslim. Ini tingkatan beragama ya, Muslim. Itu adalah paling rendah. Sehingga kata Ibnu Taimiyah, diikuti oleh muridnya Ibnu Qayyim, orang Muslim belum tentu mukmin. Belum tentu mukmin. Nah, itu ada dalam surah Al-Hujurat. Ketika orang-orang Arab Badui datang jumpa Rasulullah, mendakwa, mengklaim dirinya sebagai orang mukmin. Amanna, amanna. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi beritahu mereka, alam tu'minu, kamu belum beriman. Jangan kamu kata kami beriman, katakan kami dah Islam. Karena Islam maknanya orang buat apa yang disuruh, tinggal yang sudah. Allah suruh buat. Allah suruh tinggal. Islam lah tuh. Tapi dia buat itu karena Allah kah atau karena kepentingan? Orang munafik itu jamaah sekalian, dari segi zahir kan Islam. Karena buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah tegak. Dari segi zahir disebut Islam. Tapi adakah keislaman dia itu diterima Allah? Tidak. Itu yang paling rendah itu Islam. So itu orang Muslim belum tentu mukmin. Karena orang mukmin dia mesti melakukan apa yang disuruh itu semata-mata karena Allah, bukan pura-pura, bukan terpaksa, bukan ada kepentingan. Jadi orang Muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin pasti Muslim. Orang mukmin walaupun dah Muslim belum tentu muhsin katanya. Belum tentu muhsin. Muhsin itu paling tinggi. Dan orang muhsin pasti mukmin, pasti Muslim. Sebab itu kalau ikut susun kata ulama usul fiqh, ayat ini maksudnya begini.
jika kamu orang Muslim, kamu kan dah buat apa yang Allah suruh. Ya, wahai Musa. Kamu kan dah tinggal apa yang aku larang. Benar, wahai Musa. Kalau betul-betul lah kamu ni Muslim, ya, kamu Muslim, ditambah lagi. Maknanya mereka ni layak diberi khitab in kuntum amantum billah. Jika kamu benar-benar beriman pada Allah. Artinya, jika Islam kamu, kepatuhan kamu kepada syariat Allah itu semata-mata karena Allah. Jadi sini sudah ada Islam, ada iman. Ditambah lagi, bertawakallah kepada Allah. So, tawakal ini adalah syarat yang mesti dipenuhi bagi kebenaran, kejujuran Islam dan iman seseorang. So tinggi sekali itu kedudukan tawakal. Itulah. Tinggi sekali. Artinya tidak mungkin seseorang itu bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya menurut Allah jika orang itu tak ada iman, hanya Islam, atau Islam tanpa iman. Tak boleh. Jadi orang ini mesti Islam dahulu, buat yang disuruh, dan buat yang disuruh itu mesti niatnya kerana Allah. Itu sudah mukmin Muslim. Ada masalah apa saja nanti, tawakal pada Allah. Tawakal kepada Allah itu syarat untuk membuktikan kejujuran iman dan Islam seseorang. Jadi syaratnya kena Muslim dahulu, baru kalau orang itu tak Islam, perintah ayat ini tidak ada. Sebab itu sepintas lalu mungkin bunyinya agak pelik. In kuntum muslimin, jika kamu orang Muslim, in kuntum tu'minun, jika kamu beriman. Takkan orang Muslim tak beriman pada Allah? Kan mungkin begitu ya. Kalau kita ditanya, jika kamu orang Muslim dan jika kamu beriman pada Allah, orang Muslim pasti beriman pada Allah lah. Kita akan jawab begitu. Tapi rupanya hakikatnya belum tentu. Belum tentu. Kan ramai orang yang mengucapkan kalimat syahadat, beragama Islam. Lalu buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah tegah. Muslim dia. Adakah dia sudah layak dipanggil mukmin? Belum tentu. Karena boleh jadi ketika melakukan suruhan Allah, niatnya bukan karena Allah, ada kepentingan lain. Apakah orang yang melakukan suruhan Allah, tapi atas karena riya, itu dipanggil mukmin? Tidak. Orang riya bukan orang mukmin. Orang riya itu orang murai, bukan mukmin. Adakah orang meninggalkan maksiat yang dilakukan Allah kerana malu pada manusia disebut mukmin? Tidak. Dia mengaku mukmin, tapi Allah belum iktiraf sebagai orang mukmin. Itulah. Jadi jika semua yang kita lakukan ini semata karena Allah, kita dah Muslim mukmin. Tapi ada syarat yang tak boleh tidak. Untuk membolehkan keislaman dan iman kita ini benar di sisi Allah, diterima oleh Allah. Apa itu? Tawakul kepada Allah. Tawakul itu kedudukannya sangat-sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat tinggi. Itu kata ulama usul fiqh dalam memahami ayat ini. Kata Ibnu Ashur dalam tafsirnya, in kuntum muslimin, jika kamu orang Muslim, itu syarat. Yang kedua, mu'akkad li syartin menjadi taukid kepada syarat yang pertama. Bisa sampaikan pendapat ulama-ulama dahulu. Kata mufassir kontemporari, yakni Ibnu Ashur, jika kamu orang Muslim, itu syarat yang kedua. Fungsinya sebagai penguat, taukid. Bagi syarat yang pertama, in kuntum amantum billah.
Jadi ada dua syarat, yang satu sebagai muakkad, penguat bagi yang satunya. Sehingga maksud ayat ini, kalau ikut Ibnu Ashur, in kuntum mu'minin, in kuntum amantum billah, wa in kuntum muslimin, fatawakkalu 'alallah alaihi. Itu maksudnya. Jadi sama-sama syarat, jawabnya dua. Tapi kata ulama usul fiqh lain sedikit tadi. Ya. Sebetulnya syarat pertama in kuntum muslimin. Karena dengan Islam orang itu layak mendapat khitab ini. Ayat ini, khitab ini hanya diberikan pada orang yang muslim. Yang non-muslim tidak terkena khitab ini. Sebab syarat pertama mesti Islam. Islam itu ya itu adalah. Dalam pengertian ayat ini, buat yang disuruh tinggal yang tegak. Dalam pengertian ayat ini ya. Ini cerita tadayun ya, tiga tadayun. Sebab nanti ada penjelasannya tentang katalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu sumpah muslim paling tinggi sekali. Itu penjelasannya lain. Itu penjelasannya lain. Ini cerita tentang marotibut tadayun. Kan kalau dalam ayat yang lain, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu macam mana tuh? Allah tak kata jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan mukmin, tak ada. Wala tamutunna illa wa antum muhsinin, tak ada. Yang ada illa wa antum muslimun. Tak ada illa wa antum mu'minun ke, wa illa wa antum muhsinun ke. Itu penjelasan yang lain. Ya, tidak berkaitan ini. Ini saya cerita tentang marotibut tadayun tadi. Islam, iman. Penguatnya, bukti kejujurannya, yakni tawakul. Dan bila cerita tawakul ini sebenarnya kaitannya dengan ihsan dia mas sekalian. Ya, kaitannya dengan ihsan. Jadi kata Ibnu Ashur, tadi saya katakan, in kuntum muslimin itu syarat yang kedua sebagai penguat pada syarat yang pertama. Sama seperti mana yang dikatakan oleh Imam Asy-Sya'rawi. Huna syartani in kuntum amantum billah wa jaa jabu hadza sayqali fa'ali tawakkalu tuma jaa bisatin akhar in kuntum muslimin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, apa hubungan antara iman dan tawakal? Karena di sini ada tiga kan, ada Islam, ada iman, ada tawakal. Jadi satu dalam ayat ini. Ini yang mungkin perlu difahami dengan betul. Betulkah ada hubungan antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang disuruh meninggal yang ditegah Islam dengan tawakal? Betulkah ada hubungan, ada hubung kait? Kalau ada hubung kait, ada kaitannya, sekuat apa hubung kaitan antara iman dan tawakal? Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, al-imanu, iman billah, iman kepada Allah, iman pada para malaikat Allah, iman pada kitab, iman pada Rasul, iman pada hari kiamat, iman pada qada qadar. Cumalah ada rukun iman yang 6 itulah. Ini sebenarnya asyakul awal minat tawakkul. Tawakul itu jamaah sekalian sebetulnya yakni apa ya? Mempunyai dua sisi, dua bahagian. Sebelum bingung, ya, walaupun saya tahu jamaah sudah mengetahui apa itu definisi tawakul. Tawakul itu pengertian dia begini.
Tawakul, dalam bahasa tawakul, bahasa mana tawakal. Takrif tawakul itu yakni at-tawakkulu huwa, ini salah satu definisinya ya. Salah satu definisi tawakul, at-tawakkulu huwa al-i'timadu 'alallahi ma'a izharil ajzi. Kalau boleh jamaah tulis, kalau tak boleh ya terjemahannya saja. At-tawakkulu huwa al-i'timadu 'alallahi ma'a izharil ajzi. Tawakkul ialah bersandar atau menyandarkan diri sesuatu kepada Allah semata-mata disertai dengan menzahirkan kelemahan diri. Menyerahkan, menyandarkan sesuatu pada Allah disertai dengan menzahirkan kelemahan diri, ketidakmampuan diri. Itu satu di antara definisi tawakul. Ada makna tawakul yang lain yang diberikan oleh, kalau saya tidak salah, oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Ya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, seorang ulama yang punya nama besar dalam hadis. Beliau menyatakan hakikatut tawakkul, hakikat tawakul itu ialah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla fi istijlabil manafi'i wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirat kulliha. Panjang tuh. Tawakkul kata Ibnu Rajab Al-Hambali ialah sidqu i'timadil qalbi. Kejujuran hati. Kejujuran hati. Di dalam menyandarkan, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan segala urusan, menyandarkan segala urusan kita pada Allah dengan jujur, ikhlas. Fistijlabil manafi', di dalam mendapatkan manfaat atau menolak madarat, sama ada urusan dunia atau urusan akhirat. Contoh, kita sakit. Kita inginkan sembuh, sembuh itu namanya manfaat. Kita merasa diri kita, yakin diri kita tidak mampu. Tidak punya kemampuan sedikit pun untuk menyembuhkan penyakit kita. Kita lemah, la haula wala quwata illa billah. Itu pertama kita akui. Kita mengakui sebenar-benarnya bahwa kita ini lemah, selemah-lemah, la haula wala quwata illa billah. Itu pertama. Sedangkan kita ingin sembuh, ingin sehat. Waktu itu kita sakit. Dan tak ada siapa yang boleh memberikan kita sembuh, kesehatan kecuali Dia. Pertama kita akui itu. Lalu kita serahkan segala usaha kita. Kita dah berubat sana, berubat sini, berubat situ, berubat sini. Keputusannya kita serahkan kepada Masya Allah sepenuhnya. Ima Allah nanti akan bagi kita sehat dengan asbab ikhtiar yang kita lakukan. Atau Allah tetap juga berkehendak tidak sembuhkan kita. Walaupun kita melakukan pelbagai macam ikhtiar, kita serahkan sepenuhnya.
Sama ada Allah bagi kita sehat, itu manfaat, atau Allah tetap bagi kita sakit, yang kita rasa itu madarat, terpulang pada Allah. Dan ingat ya, sidqul qalbi. Hati kena jujur. Maksud jujur ni, jika sekiranya kita sudah ikhtiar dan sudah serahkan kepada Allah keputusannya, dan ternyata keputusannya Allah tetapkan buat kita tidak sesuai dengan harapan kita, kita tidak mengeluh. Itu syarat dia. Kalau kita mengeluh, walaupun kita sudah serahkan usaha kita, tapi ternyata keputusan Allah tidak sesuai dengan harapan, kita kecil hati, habis tawakal kita. Jadi tawakal ini mesti hati kita hendaklah betul sebelum, semasa, dan selepas. Itu ibadah yang termasuk ibadah yang susah, itu tawakal. Tawakal itu hati seorang itu mesti. Bagaimana hati dia sebelum tawakal, semasa berbuat tawakal, dan selepas tawakal, menunggu keputusan bagaimana. Sebelumnya ia mesti mengakui. Karena kita nak bertawakal, kita mau yang kita lemah. La haula wala quwata illa billah. Segala sesuatu yang berlaku dalam semesta ini berlaku atas kehendaknya. Atas kehendaknya semata-mata. Itu kena yakin seyakin-yakinnya. Yang lain itu lemah dan tidak memberikan apa-apa kesan, pengaruh tanpa kehendaknya. Itu sebelum. Itu hendaklah ditanamkan betul-betul. Tak boleh gagal. Lepas itu, kita berusaha. Kita berusaha melakukan apa yang Allah suruh. Kan tadi Islam. Kan tadi ada sebut Islam tadi ya. Islam itu kan buat apa yang Allah suruh. Jamaah sekalian, bila saya cakap buat apa yang Allah suruh, itu jangan kita fikir hanya solat yang Allah suruh. Yang Allah suruh bukan hanya solat saja. Perintah Allah ini bukan hanya solat, zakat, haji, bukan. Termasuk yang Allah suruh, suruhan Allah pada kita itu, bila kita lapar, Allah suruh makan. Makan itu suruhan Allah. Bila kita sakit, Allah suruh berubat. Berubat itu suruhan Allah. Bila kita bodoh, kita suruh belajar. Belajar itu perintah Allah. Bila kita miskin, kita suruh bekerja rajin. Kalau kita ingin kaya, itu suruhan Allah. Jadi bila sebut buat yang disuruh tinggal dilarang, itu jangan hanya masalah ibadah ritual. Mari kita sebagai orang mukmin bertakwa pada Allah dengan melakukan segala suruhan seperti solat, zakat, haji, dan meninggalkan larangan Allah seperti mana umpamanya berjudi, minum arak, dan berzina, menipu. Itu biasa, semua orang sudah tahu. Coba ditukar sedikit. Kita mesti meningkatkan takwa pada Allah dengan melakukan segala suruhan Allah. Termasuk perintah Allah, yakni apabila kita sakit, hendaklah kita berubat. Macam tu. Bila kita mundur, hendaklah kita berusaha untuk maju. Bila kita miskin, hendaklah kita bekerja rajin supaya kita dapat nikmat Allah. Bila kita bodoh, kita tahu hendaklah kita rajin belajar. Itu suruhan Allah. Dan meninggalkan larangan Allah. Mari kita bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan larangannya. Termasuk larangan Allah itu yakni menunggu keajaiban. Dia susah, dia tak tahu apa, hanya menunggulah, tunggulah. Kalau ada, adalah. Tak ada. Itu dilarang oleh Allah. Sebab itu bila hati sudah yakin bahwa kita lemah, segalanya lemah, tidak dapat memberi pengaruh kesan apa-apa tanpa kehendaknya. Itu sebelum. Lepas itu buat yang Allah suruh. Masa tawakal, sedang tawakal, buat yang Allah suruh. Apa yang Allah suruh? Bila kita sakit, berubatlah. Itu namanya Islam. Dan berubat pula ikut apa yang dibenarkan. Bila kita jahil, suruh cari ilmu. Cari ilmu itu yakni Islam. Karena itu perintah agama.
Bila kita mundur ingin maju, bila kita terjajah ingin merdeka, ya berjuang. Berjuang itu suruhan Islam. Suruhan Islam. Ikhtiar namanya. Selepas itu, serba kita buat Islam, iman sudah, Islam sudah, semua sudah, ya Allah. Tapi segala keputusannya, apa yang hamba-Mu harapkan ini berjaya atau tidak, 100% bergantung pada kehendak-Mu, ya Allah. Hamba-Mu mohon agar Engkau menghendaki usaha yang hamba-Mu lakukan ini, Engkau kehendaki berjaya. Walau bagaimanapun, Engkau maha bijaksana, maha berkuasa. Tak ada siapa yang boleh menekan Engkau, ya Allah, memaksa Engkau, ya Allah, menghalang Engkau, ya Allah. Serah. Nah, itu sebelum, semasa tawakal sudah. Sekarang menunggu. Selepasnya macam mana? Nanti bagaimana hati kita, sikap kita, bila ternyata keputusan yang Allah berikan pada kita selepas kita berpenat-penat, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ternyata keputusan yang Allah berikan pada kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kecewakah kita? Mengeluhkah kita? Atau kita kata, sia-sia ke? Kalaulah hati kita kecewa, tawakal kita hancur. Batal sama sekali. Iman sebelumnya, Islam yang telah lakukan, sia-sia sama sekali. So, itu tadi nyatakan di depan tadi. Tawakal itu akan menjadi penentu. Betul atau tidaknya, jujur atau tidaknya, iman Islam seseorang. Tak penting macam mana. Dan tawakal itu tadi. Kaitannya dengan apa yang dah nanti. Sebelum, semasa, dan selepas. Ini kan sebelum pun kadang sudah tidak ada. Ingin tawakal tapi sebelumnya sudah. Saya pun kita tawakal pada Allah lah. Tapi walau bagaimanapun, apalah. Kalau Allah tak bagi pun tak apa. Sekarang kita pun masih boleh makan lah. Masya Allah. Dia merasa mampu, merasa ada kekuatan, merasa ada daya. Mana ada tawakal dipenuhi sebelum pun gagal. Semasa tawakal, ikhtiarnya tidak maksimum. Gagal lagi. Selepas Allah beri keputusan, tidak sesuai dengan kehendaknya, dia marah lagi. Gagal sama sekali. Walaupun dia kata, kami tawakal Allah, tawakal Allah. Tawakal bukan begitu. Sebab itu Nabi Musa AS dalam menghadapi ujian, memberi kepada kaumnya, dalam menghadapi ujian, yang tidak ringan, mereka diberi. Adakah kamu sudah beriman? Nabi Musa sudah tahu. Oh, kaumnya sudah Islam nih. Buktinya sudah buat apa yang aku suruh. Suruh sholat, sudah sholat. Dalam Islam tuh. Ibaratnya Musa suruh duduk, mereka duduk. Musa suruh berdiri, mereka berdiri. Mereka bergerak-gerak. Itu sudah Islam lah tuh. Lalu Musa tanya, kamu nampaknya sudah Muslim. Dan jika kamu benar-benar beriman, dan kamu mengaku beriman, dari segi Muslim, kami nampak. Islam boleh dilihat karena perbuatan zahir. Dalam hal ini ya, saya cerita dalam hal ini ya, saya tidak cerita secara umum Islam dan Islam yang lain. Dalam konteks ayat ini. Islam itu boleh lihat karena ini amalan zahir. Yang iman, mereka mengaku Muslim, sudah tak payah mengaku pun Musa nampak. Mereka mengaku mukmin kepada Musa. Ini kena dibuktikan lah. Sebab iman itu dalam hati. Kalau betul-betul lah kamu ni mukmin kepada Allah. Tentang Islam kami percaya karena kami nampak Islam kamu. Kamu mengaku beriman. Kalau betul-betul kamu ni beriman, Islam ada lagi satu. Sebagai bukti kejujuran pengakuanmu. Islam dan iman. Apa itu?
fa'alaihi tawakkalu. Bertawakallah ke atas Allah semata-mata. Tafwidul amri ilallahi azza wa jalla wa thiqatu fi. Itu kata Imam Ahmad. Menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin akan keputusan Allah itu, keadilannya, kebenarannya, bahwa Allah tidak mungkin zalim, Allah tak mungkin melanggarkan kesahilapan, Allah tak mungkin tak tahu, Allah tak mungkin silap. Itu apa namanya? Tawakul. Imam As-Sa'di berkata, hakikatut tawakkul 'ala Allah, hakikat tawakul kepada Allah itu ialah ayya'lama annal amra kullahu lillah. Hakikat tawakul itu yakni seseorang mengetahui bahwasanya segala urusan itu adalah milik Allah, di bawah kuasa Allah. Wa annahu masya Allah kana, dan sesungguhnya apa saja yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa saja yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Habis macam mana usaha kita ini? Kalau akhirnya yang berlaku itu kehendak Allah, bila ia terjadi karena kehendak Allah, bila tak terjadi karena, lalu apa usaha kita ni? Yang kita lakukan ni macam mana? La haula wa annahu la haula wa la quwata illa billah. Bahawa sesungguhnya tiada daya kekuatan bagi kita kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah segala sesuatu berlaku atau tidak tergantung pada kehendak Allah, lalu buat apa kita berusaha? Lalu buat apa kita berusaha? Apa peranan usaha kita? Jika akhirnya yang terjadi apa yang Allah kehendaki. Kita berusaha pun kalau Allah menghendaki tak jadi, tak jadi. Jika orang itu tak melakukan apa-apa pun, bila Allah tak jadi, jadi. Lalu buat apa kita? Mungkin ada orang berfikir begitu. Baik, kembali pada yang ingin saya sampaikan di depan tadi ya. Jamaah sekalian, tawakul ini ada dua sisi. Ada dua aspek, ada dua sisi. Sisi yang pertama yakni iman. Iman pada Allah. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman ya pada kitabnya, iman pada nabinya, iman dari kiamat, iman pada qada-qadar, semualah iman. Itu asyikul awal. Sisi yang kedua, tawakul ini yakni al-akhdhu bil asbab. Melakukan asbab. Ikhtiar. Iman dan al-ahdu bil asbab. Ikhtiar, berusaha. Orang sakit, cara mudahnya, baru dikira bertawakal pada Allah, pertama kena iman kepada Allah. Iman di sini satu di antara maksudnya, apa saya yang berlaku pada dirinya ini, tetap sakitkah, atau akan sembuhkah, 100% bergantung kepada Masya Allah. Itu iman. Kalau ini sudah dipenuhi, ada yang kedua. Aspek kedua yang juga mesti penuhi. Apa dia? Al-akhdhu bil asbab. Mengambil atau melakukan asbab-asbab yang membolehkan ia akan jadi sembuh. Namanya ikhtiar. Apa itu? Berubat. Pertanyaannya seperti mana saya katakan tadi. Kalaulah segala sesuatu itu berlaku itu kehendak Allah. Bila Allah kehendaki jadi. Bila Allah kehendaki tak jadi. Lalu apa peranan, apa fungsi ikhtiar? Kan sia-sia jika Allah tak kehendaki. Jika Allah kehendaki, tak ikhtiar pun kan jadi. Nah ini yang mas sekalian mungkin, apa namanya,
yang jadi masalah? Jawabannya mudah sahaja, saya kutipkan apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jawaban beliau sederhana tapi perlu penjelasan panjang, dan saya tidak perlu menyampaikan, saya yakin yang masing sudah mengikuti kelas akidah, yang di sana pasti sudah lebih detail penjelasannya. Di sini saya ingin sampaikan ya sepintas lalu saya secara umum. Kata Imam Ibnu Taimiyah begini, al-iltifatu ilal asbabi wa'tibaruha mu'tiratun fil musabbibat syirkun fit tauhid. Subhanallah. Menyandarkan atau menggantungkan harapan kepada asbab dan meyakini akan pengaruhnya, bahwa asbab itu punya pengaruh, ia merupakan perbuatan syirik. Contoh maksudnya, bila kita lapar, kan kita ingin kenyang. Salah satu cara menurut sunatullah untuk membolehkan kita kenyang, karena lapar, makanlah. Nah, makan itu ambil makanan, masak makanan, buat makan, itu namanya ahdul asbab. Itu buat asbab. Kata Ibnu Taimiyah, bila kita meyakini 100% bahwa kita kenyang itu semata-mata kerana kita makan nasi. Karena nasi itu punya kuasa mengenyangkan kita. Bila tak makan pasti lapar. 100%. 100% keyakinan kita bahwa kita hilang lapar kita, sekarang jadi kenyang, semata-mata karena makan nasi. Maka itu jatuh syirik. Subhanallah. Saya berjaya dari seperti sekarang ini. Dahulu saya susah, sekarang saya jadi macam-macam. 100 saya usaha. Saya berusaha daripada kosong, daripada zero. Daripada zero ni. Dulu saya zero, sekarang hero. Ini 100% tanpa bantuan sesiapa. Inilah kekuatan ikhtiar. Tapi tengok realiti kamu. Apa yang kamu buat? Kamu usaha tak sungguh-sungguh, walaupun doa kamu lebih, tengok. Tak mampu pun. Lalu buat apa kamu berdoa panjang lebar? Doa berbuih pun tak akan mengubah keadaan kamu. Yang boleh mengubah keadaan usaha. Bila orang meyakini 100% kejayaannya karena usahanya, dan usahanya memberi kesan, memberi penentu kejayaannya, tanpa terlintas sedikit pun dalam hati fikirannya, ada peranan Allah dalam kejayaannya, orang itu telah syirik pada Allah. Waliyadzubillah. Berat tu ya. Berat. Sekarang, wa mahul asbab antakuna asbaban naqsun fil aqli. Dan menafikan, menghilangkan, meninggalkan asbab. Meninggalkan ikhtiar. Dia lapar tapi tak mau makan. Itu maknanya mahsul asbab antakuna asbaban, yang ianya Allah jadikan sebagai asbab. Meninggalkan sesuatu yang ianya Allah jadikan sebagai asbab bagi sesuatu, naqsun fil aqli. Itu sebagai tanda lemahnya akal seseorang itu. Dalam bahasanya agak halus, Ibnu Taimiyah gunakan kalimat naqsun fil aqli, kurang akal. Kalau bahasa agram mungkin ya panggil dia dungu lah. Bodoh. Dia tak buat apa-apa. Dia lapar tapi hanya terserah pada Allah. Ya Allah, kalau engkau hendaki kami kenyang, kenyanglah.
Kalau kena kami tak lapar, tetap lapar. Kalau kau kena kenyang, kenyang. Walaupun hamba tak lapar. Jadi hamba mi tak nak makan. Karena semuanya bergantung pada kehendak kamu. Lalu dia tak buat apa-apa ikhtiar, termasuk makan. Wahal Allah dah jadikan makan itu sebagai asbab bagi Allah untuk menghendaki orang itu kenyang. Lalu dia tinggalkan. Belajar itu Allah jadikan asbab untuk Allah menghendaki hambanya jadi pandai. Berobat itu Allah jadikan asbab. Ingat ya, asbab ya. Sebab bukan muksir yang tidak memberi kesan. Berkesan atau tidak asbab itu Allah lah. Kemudian dia tak mau belajar, tak berusaha. Api itu Allah jadikan panas, dan panas itu Allah jadikan asbab untuk menyebabkan benda itu terbakar. Walaupun terbakar atau dia benda itu bergantung pada Allah lah. Tapi Allah dah tetapkan. Api itu panas, ciri dia sunahnya gini. Lalu kita tinggalkan. Api panas, rumah terbakar, kita masuk. Ya, dengan alasan kalau Allah kehendaki tak mati lah. Ya, jadi masak di dalam tu. So, meninggalkan asbab yang Allah jadikan ia asbab. Allah perintah tu, makanlah, Allah perintah, belajarlah, Allah perintah, berusahalah. Nah, ini orang dungu, berserah kepada keajaiban. Wal a'radu 'anil asbab al-ma'mur biha qadahun fi syar'i. Dan memalingkan diri daripada asbab sama sekali itu akan mencederakan syariat. Syariatnya terjejas. Itu jawaban Ibnu Taimiyah. Bergantung harap mempercayai 100% ikhtiar itu penentu kejayaan tanpa terlintah adanya peranan Allah. Hukumnya syirik. Hukumnya syirik. Tidak mengakui asbab yang Allah jadikan ia asbab, sifat kedunguan seseorang. Saya tak percayalah, saya tak mengakuilah yang api ini boleh membakar. Allah sendiri yang kata api ini panas, suruh hindari. Ya, saya tak percayalah racun ini boleh membunuh. Allah sendiri yang meletakkan sunahnya. Lalu kita tidak mempercayai. Itu namanya dungu. Kedunguan. Kalau kita tinggalkan sama sekali, saya tak akan buat itu. Saya akan serah kepada Allah. Itu syariatnya terjejas. Menjaga syariat. Jadi tawakal yang betul situ maknanya meninggalkan ketiga-tiga itu tidak dilanggar. Ya Mas sekalian, nampaknya saya hanya sempat menyangkan apa pengertian tawakal walaupun sebab selalu. Walaupun ini sebagai tambahan, saya yakin 100% jamaah telah mengikuti kuliah akidah yang tentu telah dijelaskan lebih panjang, lebih detail. Sebelum saya tadi tidak sempat menyampaikan apa maksud ayat ini, kenapa Nabi Musa alaihissalam menasihatkan kepada pengikutnya yang beriman, jika mereka betul beriman, karena Islamnya, tentang Islam mereka Musa dah nampak, imannya Musa tak nampak. Lalu Musa kata, kalau betul-betullah kamu ini beriman, Islam dan mukmin, kamu mesti bertawakal. Karena ujian yang ada di hadapan kamu yang tidak ringan. Tidak ringan. Fir'aun laknatullah alaih. Bayangkan. Jadi kekuatan yang boleh melindungi kamu hanya dia. Tapi tidak bermakna kamu meninggalkan ikhtiar. Tidak bermakna kamu tidak melakukan apa-apa tindakan. Selagi masih ada peluang. Dan seterusnya. Ya Mas sekalian, itu saya sempat disampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Wa tawassaw bil haqq.
wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.